Pembalasan istri dikhianati. Bab 05. Biarkan saja, biar dia pusing sendiri. Mas sudah lepas tangan, nanti dia juga akan menyerah jar. Tahu apa Meli itu tentang perusahaan? Kamu pura-pura tidak tahu saja biar posisimu aman, jawab Alvan enteng. Bagaimana jika kecurangan kita selama ini ketahuan, Mas? Aku tidak mau masuk penjara, ujar Fajar. Tidak perlu takut, Jar. Tim audit perusahaan ada di pihak kita. Tinggal kasih uang saja, beres. Mereka tidak akan buka mulut, kamu bekerja saja sesuai perintahnya. Mas yakin sebentar lagi Meli akan mengemis minta Mas kembali padanya untuk mengurus proyek karena jika proyek itu tidak dijalankan perusahaan akan rugi banyak sedangkan Meli tidak tahu apa-apa tentang proyek. Oke lah kalau begitu Mas, aku percaya Mas. Alvan memutus sambungan telepon. Fajar Mas? Tanya Karin. Iya. Rupanya, Melisa bergerak cepat. Dia sudah mengambil alih perusahaan. Untungnya, aku lebih gesit. Ujar Alvan sembari tertawa. Dia pasti kaget melihat kondisi perusahaannya, sahut Karin. Biarin ajalah, dia pusing sendiri. Bagian kita, bersenang-senang sayang, aku yakin perusahaan itu akan bangkrut sebentar lagi. Aku sudah mengamankan uangnya di bank dan kita bisa membuka usaha baru nanti dari uang itu. Mereka tertawa bersama menikmati keberhasilannya. Tak lama berselang, mereka sudah sampai di mall yang mereka tuju. Karin keluar dan diikuti Alvan. Karin berbelanja banyak sekali. Mulai dari pakaian bayi, sepatu bayi, dan pernik-perniknya, box bayi, kereta dorong, bahkan mainan-mainan juga mereka beli, meskipun anak kedua Karin tidak ingin anaknya memakai barang Satria, dia ingin semua serba baru. Setelah merasa kelelahan berkeliling dan sudah cukup belanjanya, mereka menuju kasir. Totalnya 35 juta, Pak. Ujar si kasir. Alvan menyerahkan kartu kreditnya. Kasir tersebut menggesekkan kartu tersebut pada alat yang tersedia, tapi gagal. Maaf, Pak. Ada kartu lain. Tanyanya. Kenapa? Tanya Alvan heran. Maaf, Pak. Yang ini tidak bisa. Lalu, Alvan menyerahkan kartu lain. Maaf, Pak. Ada kartu lain lagi. Yang ini juga gak bisa. Ujar kasir itu lagi. Masa tidak bisa mesinnya rusak kali, coba lagi, pinta Karin. Benar bu kartu yang diberikan bapaknya tidak bisa digunakan semua. Kemarin kami masih menggunakan kartu ini, mana mungkin sekarang tidak bisa, ujar Alvan dengan suara meninggi. Coba diambil cas saja Pak di ATM di ujung mall, saran salah seorang pelayan toko. Cak. Tidak punya uang sok borong, ujar salah satu pengunjung membuat Karin meradang. Hei. Mulutnya dijaga ya, suami saya ini seorang pengusaha terkenal, pemilik perusahaan AD Group jadi jangan sembarang bicara, cecer Karin emosi. Kalau iya kenapa semua kartu yang digunakan tidak bisa, itu sama saja bohong. Sudah Rin. Ayo kita tarik cas saja, Mbak biarkan belanjaannya di sini dulu saya tarik uang cas sebentar, ucap Alvan menarik tangan Karin untuk keluar dari toko. Mas. Rengek Karin kesal. Sabar sayang, mungkin ada kesalahpahaman. Awas saja akan aku sumpel mulut mereka pakai uang biar mereka tahu siapa kamu Mas. Geram Karin sambil mengikuti langkah kaki Alvan. Sial. Kenapa semua kartu bisa begini? Kesal Alvan karena kartunya tidak bisa dibuka satupun. Mas kenapa? Tanya Karin panik. Sial. Sial.
Melissa sudah memblokir semua kartu milikku Rin, kesal Alvan. Yang benar kamu Mas, jangan buat aku malu Mas, pekik Karin takut. Ayo aku antar kamu pulang, aku harus cari Melissa dan memintanya membuka kartuku kembali. Alvan segera mengantarkan Karin pulang meskipun Karin kesal karena tidak bisa belanja, mau tidak mau dia ikut pulang. Mbak tolong kemasi semua baju Pak Alvan dan letakkan di teras rumah. Jika dia ingin masuk bilang saja saya tidak ada di rumah, ujar Meli memberitahu pada pembantu yang membersihkan rumahnya. Baik Bu, jawab sang pembantu tanpa membantah. Melissa menutup ponselnya lalu menghubungi pihak developer di mana Alvan membeli rumah untuk J*L-nya itu. Halo selamat siang. Dengan perumahan mandiri. Siang. Saya istri dari Pak Alvan, saya ingin melunasi semua cicilan rumah atas nama Pak Alvan. Baik pun kami akan kirimkan semua rinciannya Bu. Saya tunggu ya Mbak. Saya yang akan lunasi dan berikan pada saya sertifikat rumahnya pada saya, ucap Meli. Baik akan segera kami rincikan. Terima kasih, ucap Melissa menutup ponselnya. Kena kamu Mas, aku tak akan membiarkan kamu bahagia di atas kesakitanku, kamu harus bayar mahal untuk semua ini, silahkan hidupi Gun ukemu dengan uang keringatmu sendiri, jangan uang warisan keluargaku, siap-siap untuk kehancuranmu Mas, geram Melissa. Mas aku ikut, rengek Karin karena Alvan ingin bertemu Melissa, dia takut jika Alvan malah kembali pada Melissa. Bagaimana kehidupannya dan anak-anaknya nanti? Kamu di rumah saja, aku harus minta uang jerih payahku selama ini, ucap Alvan pergi. Mas. Mak Alvan, pekik Karin tapi tak dihiraukan Alvan, dia terus berjalan ke arah mobil. Kenapa Rin? Tanya ibu Karin keluar. Bu. Mas Alvan pergi menemui Meli, aku takut rencananya menceraikan Meli gagal. Sabar saja, kamu pasti menang dari Meli Rin, kamu punya 2 anak yang akan mempertahankan rumah tangga kalian, ibu yakin Alvan akan mempertahankanmu, ujar Bu Warsi pada anak perempuannya ini. Karin menghentakkan kakinya kesal. Meli, pekik Alvan saat melihat tumpukan koper di luar rumah. Alvan melihat isi koper tersebut ternyata baju-bajunya. Keterlaluan kamu Mel, geram Alvan. Melissa, pekik Alvan menggedor pintu rumah. Maaf Pak Bu, Meli tidak ada di rumah, jawab Big Ida. Siapa yang mengeluarkan pakaianku? Tanya Alvan. Bu Meli yang meminta Pak, saya hanya menjalankan tugas saja, jawab Big Ida menunduk takut. Alvan mendang kakinya ke udara dan menarik kopernya ke dalam mobil. Om, tolong carikan aku orang kepercayaan untuk mengelola proyek ini Om, ucap Meli. Saat ini Meli dan Bagas sedang duduk di salah satu kafe langganan Bagas. Nanti akan ada orang kepercayaan Om yang mengurusnya, kamu hanya perlu sesekali memantau dan pastikan jumlahnya benar setiap uang yang keluar, meskipun orang kepercayaan Om, kamu tetap harus teliti, itu yang diperlukan dalam suatu perusahaan, teliti. Besok aku akan mengadakan pemecatan massal Om untuk karyawan yang terlibat dalam kebusukan Alvan, jika mereka tidak terima akan aku lanjutkan ke jalur hukum, ujar Melissa sambil menyesap cappuccino hangatnya. Menurut Om juga begitu Mel, buka lowongan untuk lulusan terbaru yang masih fresh, rubah cara kepimpinannya agar semua bisa bekerja dengan baik. Aku butuh bantuan Om. Ya. Om, aku akan bantu sebisa mungkin. Sepertinya aku butuh bela Om, dia cukup kompeten bekerja apalagi dia akan selesai kuliah S2-nya. Terserah kamu, mana orang yang bisa kau percaya,
Tapi Om minta hati-hati, saat ini pasti banyak bahaya yang akan mengintaimu di luar sana. Alvan tidak akan tinggal diam Mel, ingat Bagas. Kenapa Om mau membantuku? Tanya Meli menatap Bagas serius membuat Bagas salah tingkah. Kamu sudah tahu alasannya bukan? Om tidak suka pengkhianat. Selain itu, kasihan mungkin, jawab Bagas asal dia tidak mau terlihat melibatkan hati dalam pertolongan ini. Melisa mencebikkan bibirnya ternyata dugaannya salah, Bagas tak menaruh hati padanya. Apapun alasannya terima kasih Om, ucap Melisa tulus. Melisa memutuskan untuk pindah ke apartemen sementara karena menempati rumah besar sendiri akan sangat berbahaya baginya. Alvan bisa saja datang kapanpun apalagi dia sudah tahu seluk-beluk rumah mereka, Melisa tak ingin ambil resiko untuk itu. Bruk. Alvan menerobos masuk ke dalam ruangan Melisa. Ruangan yang dulunya dia tempati tapi dengan sekejap dirubah oleh Melisa. Mel. Apa-apaan kamu? Kenapa kamu memblokir semua kartuku dan mengeluarkan pakaianku dari rumah? Cecar Alvan dengan wajah memerah menahan marah. Yang pertama kartumu berisi uang perusahaanku, yang kedua itu bukan rumahmu. Apa aku harus mengingatkanmu kalau rumah itu rumah almarhum keluargaku dan kamu tidak bisa menempatinya lagi? Jawab Melisa santai. Melisa terlihat tetap tenang meskipun saat ini hatinya ingin sekali mencaci maki Alvan. Uang itu hasil kerja kerasku Mel. Bentak Alvan. Dia kerja keras dengan cara mencuri. Tantang Melisa berdiri dari kursi kebesarannya. Aku lupa kau dan istri barumu itu sama-sama hobi mencuri. Jangan bawa-bawa dia dalam masalah kita Mel, dia istriku. Dia tak tahu apapun dalam hal ini, kesal Alvan. Tak tahu apapun, cek. Justru dialah biang dari masalah ini, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Berapa tahun kalian berkhianat di belakangku hingga menghasilkan anak? Mel. Aku tak ingin berdebat denganmu, kembalikan yang seharusnya jadi milikku, rumah ambil untukmu, uang dan mobil punyaku. Tegas Alvan. Rumah itu memang hakku, kau gugat kemanapun itu tetap hakku karena peninggalan orang tuaku, untuk mobil aku berbaik hati memberikan satu mobil untukmu. Aset yang lain punyaku karena kau membelinya hasil dari uang perusahaan keluargaku, kau datang hanya membawa satu koper pakaian dan sekarang aku berbaik hati memberikan 2 koper pakaian. Bukankah itu sudah adil untukmu? Soal uang jangan kau tanyakan lagi, tidak aku penjarakan kau sudah bersyukur jadi nikmati hidupmu sekarang, jawab Meli tersenyum sinis. Silahkan keluar. Mel, kita bisa perbaiki hubungan ini, kamu yang meminta aku meninggalkanmu Mel, jika kamu mau aku akan kembali tapi terima Karin jadi madumu kita akan bahagia mengurus anak bersama. Maaf, aku tak berminat dengan barang bekas sepertimu, jangan mimpi bisa memaduku, aku bukan perempuan bodoh yang tak laku. Mel, kamu tidak akan bisa memberikan keturunan hanya aku lelaki yang bersedia menerima kekuranganmu, kamu lupa kalau kamu penyakitan, ujar Alvan menarik satu bibirnya mencemooh Meli. Stop silahkan keluar sebelum aku panggil satpam mengusirmu paksa, pekik Meli sambil menepis tangan Alvan yang ingin memegangnya. Alvan mengeram kesal dan segera meninggalkan ruangan Melisa. Melisa mengepalkan tangannya geram dengan ucapan Alvan yang mengatakannya tidak bisa memberikan keturunan, penyakitnya sudah sembuh, dia bisa hamil. Kinanti berikan surat pemecatan pada karyawan yang sudah terlibat dengan Alvan,
dan hubungi pihak HRD untuk merekrut karyawan baru segera, ucap Melissa memberikan perintah pada Kinanti melalui intercom. Melissa menghela nafas panjang, ini baru awal permulaan dia menyiksa Alvan dan akan ada babak selanjutnya. Melissa sengaja tak melaporkan kejahatan Alvan ke polisi karena sangat mudah untuk lelaki itu masuk penjara. Bisa saja Karin menikah lagi lalu bahagia dengan keluarga barunya. Melly tak mau itu terjadi. Melly ingin melihat hidup Alvan dan Karin sengsara tanpa uang dan tempat tinggal karena setelah mendapatkan sertifikat rumah dia akan mendepak suami pengkhianat ini dari rumah tersebut dan dia yang akan mengambil alihnya. Kamu salah jika menganggapku lemah, Mas, karena aku sudah ditempa jadi wanita kuat. Akan aku buktikan padamu aku bukan perempuan penyakitan seperti yang kamu bilang, gumam Melissa meremas kertas yang ada di hadapannya. Om, carikan aku pengacara hebat agar perceraianku dan Alvan secepatnya diputuskan dan pastikan Alvan tak mendapatkan 1 sen pun, Om, ujar Melissa. Melissa rutin bertemu dengan Bagas setiap hari karena Bagaslah tempat berkeluh kesahnya saat ini. Bagas lelaki yang bisa mengerti dirinya dan membantunya untuk membalas rasa sakit hati ini. Besok akan Om kirim pengacara Om untukmu, jawab Bagas. Aku lelah Om, sepertinya harus segera pulang, ucap Melissa. Bagas dan Melissa satu apartemen tapi berbeda lantai. Saat Melissa memutuskan untuk pindah, Bagas segera mengusulkan apartemen yang ada di tempatnya agar mereka bisa pergi bersama dan Bagas bisa membantu pekerjaan Melly. Ayo. Om juga sudah lelah seharian mengurus 2 perusahaan, sindir Bagas terkekeh membuat Melly mengerucutkan bibirnya. Dia tahu kalau omnya ini sedang menyindirnya. Guyuran air yang mengalir dari shower sedikit menyingkirkan beban berat di kepala Melissa. Tak disangka air matanya pun ikut luruh bersama aliran air. Sekuat-kuatnya wanita, pasti akan menangis bila cinta yang dijaga dihancurkan begitu saja. Menjalani mahligai rumah tangga selama beberapa tahun bukanlah waktu yang sebentar, banyak kenangan mansi yang tercipta. Namun sekarang, semua sudah di ujung tanduk, hanya menunggu waktu persidangan. Jika bertahan, Melissa tidak akan mampu karena dia paling anti dengan yang namanya perselingkuhan. Baginya selingkuh itu hal yang paling memuakkan. Karena apa? Orang yang pernah selingkuh bisa jadi selingkuh lagi di kemudian hari. Meski sudah dimaafkan, akan tetap mengulangnya, kecuali burungnya sudah impoten dan tak bisa berfungsi lagi.